benar di tahun 2020 banyak yang kategorinya mengerikan tapi tidak semua. Jadi saya sebut apakah ini tahun yang mengerikan untuk apa istilahnya seluruh orang? Ya. Rasanya tidak, gitu ya. Belum, kategorinya belum. Tapi 2021-2022 mungkin kalau menurut saya itu lebih mengerikan kalau mismanagement. Jadi gini, di Indonesia terkenal dengan KKN, bahasa Inggrisnya kan CCN ya. Jadi kolusi, kolusi dan nepotism. Kalau di globalis itu ada C satu lagi. Apa lagi? Konspirasi. Jadi CCNC atau CCCN. Ya. Jadi konspirasi ini ada dua, ada teori konspirasi, ada benar-benar atau dibuat. Oke. Nah, sekarang konspirasi itu buat apa? Hanya sekedar nginget. Dia akan menerbitkan world currency, digital currency. Inilah yang mau mengontrol dunia. Nah, untuk mengontrol dunia ini dia harus mempunyai semacam war, semacam alat pukul. Alat pukul. Karena itu COVID selalu saya bilang, COVID adalah political tool, COVID adalah biological warfare, gitu kan? Kan kita dibilang kayak orang gila, tapi kalau lihat sejarah ini kan mulai nyambung nih, mulai nyambung bahwa ini udah selesai, ini masa baktinya. Apa yang terjadi kalau China terus menguat, terus Amerika goyang, terus juga currency-nya kan yang berbahaya kan? Ya. Mereka bukan pergi ke yuan, mereka bukan pergi ke rupiah, mereka akan membuat digital currency, gitu ya. Oke, sekarang ada 20 step. Ada 20 step. Bukan 7 step ya? Bukan 7 step, ada 20 Selama ini kita kenal 7 step. Ya. Di mana step ke-7 kan manusia akan dikendalikan oleh chips ya? Nah, itu yang lama? Itu platform yang sengaja udah dikeluarkan. Oke. Ini platform yang baru nih, ada 20 step. Jadi gini. Bro, kita sudah mengakhiri tahun 2020. Tepatkah kalau 2020 dikatakan sebagai annus horribilis, tahun yang mengerikan? Seperti itu speech-nya dari Elizabeth II, bro. Pada tahun 92, akhir tahun dia mengucapkan dan dunia goncang. Karena di tahun itu ya, kerajaan Inggris, anak menantunya cerai. Pangeran Andrew. Dua masalah yang horrible. Terus Putri Anne juga cerai. Dan berapa hari sebelumnya, Buckingham Palace itu ada bagian yang terbakar. Apakah 2020 menurut Browowi annus horribilis? Jadi annus itu adalah tahun. Horribilis adalah mengerikan. Tahun yang mengerikan, terrible dan horrible dan lain sebagainya. Jadi apakah tahun 2020 masuk kategori annus horribilis? Saya pribadi rasanya belum. Jadi puncaknya mungkin 2001-2022, tetapi kita tahu bahwa kalau itu adalah peristiwa di Buckingham Palace, rasanya kalau yang sekarang ini di beberapa bagian, jadi tidak seluruh dunia ya, tidak seluruh bidang, di beberapa bagian emang mengerikan, sangat mengerikan. Jadi benar di tahun 2020 banyak yang kategorinya mengerikan tapi tidak semua. Jadi saya sebut apakah ini tahun yang mengerikan untuk apa istilahnya seluruh orang? Ya, rasanya tidak, gitu ya. Belum, kategorinya belum. Tapi 2021-2022 mungkin kalau menurut saya itu lebih mengerikan kalau mismanagement. Jadi gini, kita membagi dua disaster. Ada nature-made disaster atau semesta atau Allah, atau yang kedua adalah man-made disaster, gitu ya. Dan annus horribilis yang dinyatakan oleh annus horribilis, ini lidah kebalik-balik terus kalau bahasa Latin itu lebih ke man-made disaster, iya kan? Man-made disaster. Nah sekarang ini kategorinya COVID ini man-made disaster atau nature. Wah, ini bicara konspirasi lagi nih. Nah, kalau masuk kategori man-made disaster, saya kategorikan ini sesuai dengan tahun yang mengerikan. Annus horribilis. Saya potong, menurut Mas Wowi, apakah Corona ini buatan atau terjadi dengan sendirinya? Menarik ini, harus diklarifikasi berkali-kali gitu. Ya. Jadi dari awal saya mengatakan bahwa ini semua by design. Buatan. Ini semua buatan. Konspirasi. Semua targeted.
Jadi ada dua yang disebut konspirasi. Kalau di Indonesia terkenal dengan KKN, bahasa Inggrisnya kan CCN ya. Jadi korupsi, kolusi dan nepotism. Kalau di globalis itu ada C satu lagi. Apa lagi? Konspirasi. Jadi CCNC atau CCCN. Ya. Jadi konspirasi ini ada dua, ada teori konspirasi, ada benar-benar atau dibuat. Oke. Nah, sekarang konspirasi itu buat apa? Jadi kita gimana kalau sebelum kita bicara tentang Annus Horribilis ini, kita bicara dulu, mundur dulu sekian periode, supaya platform kita berpikir ke depan atau landasannya seorang Bosman ini ngomong ada landasan sejarahnya, ada landasan pengetahuannya, sehingga lebih fair kita berdiskusi bahwa dia bullshitter, dia cuman nyari mau dagang gitu ya, atau nyari panggung atau memang ada isinya, gitu ya. Nah ini mungkin kita diskusi singkat. Kenapa saya selalu bilang bahwa dunia ini saat ini perang antara globalis versus nasionalisme. Jadi semakin kesini 30 tahun terakhir, nasionalisme atau state atau bernegara itu makin luntur karena semua apa-apa menjadi global, apa-apa menjadi global gitu ya. Jadi contoh kalau kita misalnya Indonesia mengikuti global supply chain, bagian dari supply chain dunia, itu masuk teori konspirasi yang dipraktekkan. Karena mendadak kita less nasionalisme. Contoh lagi ya, TikTok, orang seperti saya nih, TikTok itu bisa jadi tool of intelligence kalau saya pemilik TikTok. Dibaliknya, begitu saya mengatakan misalnya hati-hati dengan TikTok, maka anak muda kan bilang apa yang salah dari TikTok? Ya, kan seluruh dunia juga pakai TikTok gitu kan? Ada yang membela. Oke. Nah, cara berpikir karena nasionalismenya berkurang. Jadi karena itu, ini alasannya si singa tua luka turun gunung ini adalah sejak 98 begitu reformasi ada yang kurang di pelajaran anak-anak Indonesia khususnya. Yaitu pelajaran tentang nasionalisme, pendidikan moral Pancasila, sejarah bahkan. Terus kemudian dulu ada penataran P4 dan sebagainya, makin les berkurang. Ada kewiraan zaman kita. Itu udah hilang semua. Hilang semua. Bahkan pelajaran anak sekarang itu kecil sekali. Walaupun tinggal sejarah dan very mikro. Dan membuat anak sekarang alias yang berusia 35 tahun ke bawah itu tidak mengerti, tidak bisa membedakan mana nation threat, mana nation interest, mana survival of the nation. Nggak paham mereka? Nggak paham. Jadi, memang tidak di-feeding? Tidak di-feeding. Bahkan kita tanya yang pertanyaan sederhana, tinggi mana human right sama nation right? Itu mereka nggak bisa ngebedain. Karena mereka sudah di-feed bahwa human right lebih tinggi daripada nation right. Padahal untuk membuat negara ini intact, utuh dan segala macam, nation right harus didulukan. Tanpa harus membantai seseorang dua. Itu. Nah, ini karena dibalik-balik sekali lagi ini adalah tool untuk membuat penaklukan sebuah negara. Jadi dulu tuh perang ada. Ini apa? Invasi tanpa perang. Yes. Dan itulah yang dulu sejak tahun mungkin 45 adalah perang militer terakhir. Kategori sekarang ini adalah perang juga. Sekarang ini perang juga, cuma bukan military. Ada perang ideologi, ada perang ekonomi, ada trade war, ada biological war seperti COVID gitu ya. Ini Mas Wei mengatakannya biological war. Jadi si COVID ini. Nah, sekarang kita mundur nih. Siapa sih yang launch pertama gitu, yang meluncurkan pertama? Apakah ini state atau negara atau sekelompok orang gitu ya. Nah, makanya kita pikir kenapa sih Bosman ini ngotot ini globalis, ini nasionalis, sehingga bagi mereka globalis ini abstrak. Apa sih, ini ada bendanya nggak sih gitu ya. Gitu. Nah, kita mau urai pelan dulu supaya nanti mengerti kenapa sih Bosman ini mengingatkan kenapa kita bilang bahwa nasionalis itu penting. Kenapa saya suka Trump? Karena Trump nasionalis. Kenapa saya suka Bernie Sanders walaupun dia Demokrat? Dia nasionalis gitu ya. Kenapa saya nggak suka misalnya Hillary Clinton, saya nggak suka Obama dalam arti bernegara? Karena mereka globalis. Termasuk Biden gitu ya. Demi globalis itu. Dan tiga nama ini, sorry saya potong. Tiga nama ini yang dituduh di balik apa gerakan ini ya bro ya, konspirasi ini. Contohnya adalah
ISIS itu ciptaan mereka bertiga ini. Suatu Obama jadi presiden, Hillary jadi menteri luar negeri, Biden jadi wakilnya, dan belat sekali, berdarah sekali. Nah, zaman Trump 4 tahun ini single bullet aja nggak pernah meluncur. Trump nggak suka perang. Dia punya perang lain, itu perang dagang. Jadi saya pro yang begini, ya. Jadi ini bukan pro Trump sebagai individu yang asshole. Itu kan individu dia. Tapi cara dia bernegara itu benar menurut Mas Zoe. Negaranya, nasionalismenya tumbuh. Back to sejarah. Platform kita berpikir kenapa ini terjadi. Versi Sontoloyo. Nah, itu dulu. Ini versi Sontoloyo, ya udah. Sontoloyo yang diingetin nih. Jadi ini halunya Mardigu, halunya Bosman. It's okay. Nah, kita melihat sejarah jadi begini. Dulu ada dalam sejarah kita kenal namanya Friday the 13th. Yaitu Oktober tanggal 13 malam hari Jumat 1307. Apa yang terjadi? Kita mundurin lagi. Jadi zaman dulu kita ingat kalau di Islam menyebutnya perang Sabil, di perang Salib. Nasrani menyebutnya perang Salib. Ya. Jadi Sabil dan Salib. Nah, apa yang direbutkan? Yerusalem. Jadi selama sekian tahun Yerusalem adalah di wilayah Nasrani. Dan pengontrolnya ini adalah kesatria Templar. Ya. Banyak para pilgrim yang jalan ke sana sering dirampok di tengah-tengah. Dilindungilah oleh kesatria Templar. Ya. Suatu hari mereka merasa untuk mengurangi resiko, akhirnya Templar hanya menerbitkan, punya bawa berapa sekian emas, dia nerbitkan surat, bawa aja surat itu, nanti di sana Templar sana akan, itu adalah giro pertama di dunia, giro gitu ya. Surat jaminan ya. Surat jaminan pertama. Dengan adanya itu perampokan jadi berkurang karena mereka dapatnya tidak benda yang terlalu berharga, gitu ya. Nah, suatu hari kita tahu bahwa pasukan kita siapa ini pahlawan Muslim ini, Salahuddin Alayubi dan lain sebagainya mulai ingin mengambil Yerusalem, gitu ya. Terjadilah pertempuran Sabil dan Salib. Itu kita lewatin dulu. Tapi kita tahu 200 kesatria Templar ini gak ada yang mati selama perang Salib. Mereka jago sekali perangnya. Dan mereka ini sangat kaya karena mereka punya 200 castle. Mereka tinggalnya di castle kaya. Nah, suatu hari ini konspirasi Paus merasa terlalu kuat ini Templar, kerjasama dengan Louis, saya lupa 13 atau 12, saya lupa ya. Raja Prancis. Yang waktu itu ekonomi Prancis lagi sangat hancur. Disarankannya adalah ambil aja hartanya Templar itu. Jadi hari Friday the 13th itu 1307 adalah Perancis kerajaannya menyerang seluruh Templar. Gitu. Hari itu massacre. Mati mungkin sekitar 80% kesatria Templar. Yang menarik adalah begitu selesai mereka bantai dalam tanda petik, tidak ada satu sen pun atau harta pun yang mereka dapat, kosong itu semua. Nah, sejarah itu kan 1307. Sejarah total hilang. Kemana nih harta? Ya, banyak sekali mungkin di Discovery Channel, di Nat Geo yang menceritakan bagaimana nih harta kok bisa disepir, orang mereka sangat kaya kok, tuh lenyap, gitu ya, beserta Templarnya, gone. Jadi kesatria Templar itu gone waktu itu. Ternyata, nah 100 tahun kemudian, 14 sekian ada yang menarik. Entah bagaimana teknologi dan ilmu sains lompat. Mau Copernicus lah, mau siapa? Galileo ya. Principia Matematika siapa? Yang itu Darwin ada di situ. Galileo Archimedes. Yang apel jatuh pohon. Isaac Newton. Isaac Newton. Ini semua muncul di 14 sekian. Dan gini, kita tahu bahwa sains tanpa didukung oleh mecenas, tanpa didukung oleh uang berjalan. Venture capital itu mulai muncul di sini. Dia mensupport ini semua. Dan ini yang kaya kan bukan mereka, yang kaya ini X di dalam. Nah, di belakang. Kita sejarawan berkesimpulan mereka jadi shadow. Menjadi shadow nih si Templar tadi jadi shadow lah gitu. Jadi shadow gerakan. Kemudian 15 sekian terus James Watt menciptakan kapal uap. Terus mesin uap, terus segala macam.
Mereka muncul di permukaan 18 sekian. Muncul di permukaan adalah mereka mengontrol keluarga Oppenheimer, mengontrol 60-70% batuan yang mineral. Yang kemudian tahun 18 sekian, saya lupa 60 sekian, mereka declare bahwa diamond adalah simbol cinta. Ini create juga ya? Di-create image. Sekarang 150 tahun kemudian, mereka punya sertifikat, mereka punya kad segini, itu mereka. Kantor pusatnya kita tahu kan di Afrika Selatan. Padahal apalah ya, batu kan banyak banget. Kenapa diamond paling mahal ya? Tubung, kenapa waktu akik kita di Indonesia? Karena mereka kenapa nggak jades ya? Nah, ada nanti istilahnya the winner takes all. Jadi mereka ngontrol ini semua. Ujung-ujungnya adalah sewaktu mata uang pertama diterbitkan di 400 tahun yang lalu, kemudian banking di Italia tahun berapa 14 sekian. Banco ya. Itu semuanya mengantar uang tadi dan persis apa yang dilakukan Templar, gitu kan? Ini mulai nyambung ya, nyambung. Nah, ada lagi puncaknya di Jekyll Island. 1910. Rapat Demokrat, Rothschild, Demokrat dan Republik. Rothschild bilang, mata uang dunia mau dolar. Ingat, tahun 1910 mata uang itu 2. Yang paling besar adalah British pound sterling. 80% transaksi dunia ini pound sterling. Karena dengan negara-negara Commonwealth Commonwealth. Ya, Amerika kan tidak punya jajahan. Nah, untuk membuat Amerika berdaulat ini, dolar harus jadi currency dunia. 1910 diputuskan. Demokrat ini adalah partai yang suka sama Inggris. Ini sejarah harus di. Karena itu mereka, wah ini bahaya ini. Ini Inggris akan tidak berdaulat. Demokrat menolak padahal dia mayoritas. To make story short, boleh cek di Wikipedia sekarang, sahabat semua yang ada di ini, cek Wikipedia. Siapa yang membiayai Titanic? Rothschild. Jadi 90% orang Partai Demokrat ini tenggelam, separuhnya masih hidup tapi. Sehingga waktu keputusan rapat Kongres, ya setuju langsung karena kalah suara. Separuh mati. Cek sekali lagi, ini sejarah loh. Ini Titanic by design tenggelamnya? Jadi kita berkesimpulan, jangan-jangan by design supaya ini ditenggelamkan. Iya, ini sekali lagi jangan-jangan bukan. Saya nggak pernah dengar nih. Iya, Tapi kan kita bisa cek apakah benar separuh anggota DPR Partai Demokrat mati di situ. Kan bisa cek sejarahnya. Karena suatu rapat berikutnya Partai Republik sebagai yang dominan menyetujui. Ya. Ini sekali lagi harus diingat. 1864 Lincoln adalah Republikan yang dikadali oleh Demokrat, akhirnya timbul perang dunia, perang saudara, Civil War ya. Itu penyebabnya. Demokrat ngakali Trump. Sekarang ini bisa jadi Civil War 2.0. Annus horribilisnya bisa kejadian. Sabarin, ini kita cuma saya sabar banget ini. Kita belajar sejarah hanya untuk mengerti platform berpikir. Jadi kalau orang cuma teriak ke depan tanpa platform berpikir ini kosong, gitu ya. Karena masa depan kan masih suci sebenarnya. Kita tergantung kita, we create that, we decide. Jadi kita tahu 1910 dan baru 35 tahun kemudian 1945 waktu Bretton Woods Conference. Sewaktu Amerika memanggil negara-negara Eropa yang bakal menang perang, dipanggil rapat di Bretton Woods di utara Boston, 1 jam dan 2. Rapatnya kan simple. Amerika bilang kita kan nggak ingin ada perang dunia ketiga. Setuju. Ya, persis kayak anggota DPR zaman dulu lah, setuju gitu aja ngomong. Terus untuk membuat tidak ada perang dunia ketiga ada syarat. Kita harus punya world currency. Setuju? Setuju, kecuali delegasi Prancis, dia keluar waktu dari ruangan, gitu. 2 minggu kemudian balik tanda tangan karena dibom sama Jerman, balik lagi gitu. Nah, kemudian kita harus punya yang mengontrol ini, yang namanya International Monetary Fund, IMF. Dan IMF ini uniknya adalah kantornya di Washington, bukan di New York, bukan di London. Why Washington? Gitu. Karena Amerika punya voting right. Jadi untuk resolusi keluar dari IMF, syaratnya disetujui oleh 75% suara. Dan Amerika punya 26% suara. Means, kalau Amerika tidak setuju, cuma 74%. Ini kayak hak veto lah ya. Hak veto. Kan kalau 74% kan nggak pernah resolusinya keluar. Jadi IMF punya siapa? Kan simple, karena punya Washington, gitu aja. Gitu ya. Kemudian harus berdiri World Bank. Itu bagian dari Washington Consensus lah mungkin ya, gitu ya.
akhirnya dolar menjadi world currency. Kemudian ada namanya long telegram. Ini sahabat semua baca bukunya. Jadi jangan sampai ini Bosman ngarang nih gitu ya. Jadi George F. Kennan adalah Menteri Luar Negeri Amerika yang menjadi platform foreign policy Amerika sampai sekarang. Jadi dia bilang nih di long telegramnya si George F. Kennan gitu ya, Kennon. Jadi George F. Kennan pernah bilang Amerika tuh waktu itu menguasai 5,3% populasi dunia, tapi menguasai 60% world wealth. Kalimat terakhirnya, we want to keep it that way forever. Forever. Jadi kita tahu bahwa Amerika ini memang menguasai 60% kekayaan dunia dan they want to keep it that way forever. Secara transaksi saat ini Amerika hanya 5% secara negara, tapi Wall Street dan dolar menguasai 70%. Kan transaksi semua pakai dolar kan? Ya. Begitu ada orang men-challenge dolar, marah dia. Marah dia. Terganggu lah, terusik. Nah, 6 bulan saya berada di Langley, di Virginia. Jadi kalau kita lihat kamera film Hollywood banyak sekali yang kalau orang jalan di depannya terus pintu kebuka terus ada Central Intelligence Agency gitu ya. Pernah nggak kamera atau boleh nggak kamera begini? Nggak begini, begini. Nggak pernah boleh, karena kalau gini ada kredonya, ada tulisan. Tahu nggak tulisannya apa? Bukan, itu in God we trust di dolar. Itu tulisannya apa? Protect dollar. Tugas CIA only one. Protect dollar. Protect dollar. Jadi sewaktu Bung Karno dengan strateginya ini semua ada hubungannya mau menjadi di world currency ini harus ada yang kontrol gitu ya. Oke, balik lagi. Nah, ini menarik nih. Globalis berpikir bahwa ke depan mereka kan anti-national, anti-nation. Anti-nation, ya. Dolar is the end of the day. Dolar udah di ujung masa baktinya, seperti British Pound di 1910. Oke. Mereka mempunyai world currency. Mereka tes 2 tahun yang lalu, Libra diluncurkan. Libra adalah mata uangnya Facebook dengan algoritma. Dia merasa dengan 2,5 miliar manusia berada di Facebook. Maka kalau lebih dari negara. Lebih dari negara. Okay. Lebih dari China. Kenapa mesti pakai currency-nya? Nggak kita aja. Dia punya wilayah, dia punya penduduk. Walaupun maya, currency-nya terbit. Di seluruh negara disemprit oleh negara nation-nation ini. Termasuk Amerika. Nyemprit. Shutdown dia. Jadi Libra adalah wallet-nya, Libra adalah currency-nya. Shutdown dia. Nah, 6 bulan yang lalu dia coba di Brasil, dia coba di Amerika Latin. Pas COVID, dicoba. Karena Venezuela segala macam memerlukan ini. Udah jalan nih, sudah mulai jalan Libra. Nah, hanya sekedar nginget, dia akan menerbitkan world currency, digital currency. Inilah yang mau mengontrol dunia. Nah, untuk mengontrol dunia ini dia harus mempunyai semacam war, semacam alat, alat pukul. Alat pukul. Karena itu COVID selalu saya bilang, COVID adalah political tool, COVID adalah biological warfare, gitu kan? Kan kita dibilang kayak orang gila, tapi kalau lihat sejarah ini kan mulai nyambung nih, mulai nyambung bahwa ini udah selesai ini masa baktinya. Apa yang terjadi kalau China terus menguat, terus Amerika goyang, terus juga currency-nya kan yang berbahaya kan? Ya. Mereka bukan pergi ke yuan, mereka bukan pergi ke rupiah, mereka akan membuat digital currency, gitu ya. Oke, sekarang ada 20 step. Ada 20 step. Bukan 7 step ya? Bukan 7 step, ada 20 Selama step. ini kita kenal 7 step. Ya. Di mana step ke-7 kan manusia akan dikendalikan oleh chips ya. Nah, itu yang lama. Itu platform yang sengaja udah dikeluarkan. Oke. Ini platform yang baru nih, ada 20 step. Jadi gini. COVID itu tugasnya adalah keluar 2019 karena itu disebut COVID-19. Jadi COVID-19. Nah, ini yang perlu diingat nih. Kenapa COVID hanya beredar di daerah bisnis area, political area, atau daerah pejabat? Kenapa COVID nggak ada di tengah-tengah Ubud di ujung sana, nggak kena COVID? Nggak ada pengaruhnya. Afrika sedikit sekali kena COVID. Yang itu, iya, karena yang tidak terlalu berpengaruh. Coba di kantor ini tutup, di kantor ini tutup. Ya ini.
kalau nggak didesain kayak gitu sih mana ini kesimpulan ya. Yeah. Karena itu orang di desa-desa kami nggak pernah kena COVID. Iya, selain imunitas dia bagus juga buat apa lu dikenain? Nggak ada manfaatnya. Tapi kalau direktur sebuah BUMN kena 2 minggu dia off, manajer 3 minggu dia off. Wall Street dihajar ya. Ya itu ganti-gantian terus, ya ganti-gantian terus. Jadi ya itu membuat instability gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita ringkas pembicaraan kita. Jadi gini, nomor 1, mereka harus menguasai media. Si globalis ini. Di 194 negara selama 2 tahun sejak 2018 mereka mengendalikan dunia mainstream, media mainstream. Ingat kalau Trump ngomong apa? Ini kalau media kan dia serang terus, terutama CNN ya. Ajar terus. Karena dia tahu bahwa karena itu bagian dari itu. Yes, itu satu ya. Jadi media mainstream. Kita di Indonesia meliput selalu dari media mainstream. Yes. Kita cuma rebroadcast. Karena kita berlangganan dari news agency. Jadi kita nggak pernah dapat the real data yang orang kita cari. Mahal sekali, Pak. Itu mahal sekali kalau nyari data sendiri. Punya kaki tangan. Iya. Itu juga tidak punya perpanjangan tangan ke sana. Akhirnya kita ya udah rebroadcast aja. Jadi dengan strategi rebroadcast banyak negara yang malas. Iya. Malas cari sendiri ya. Kecuali kayak Al Jazeera segala macam ya. Oke. Dimanfaatkan. Kemudian dirilis sebuah virus yang lebih mematikan sedikit dibandingin flu. Niatnya memang bukan membunuh nih sekali lagi. Kemudian terus step 2 ya, step 1 kontrol all media mainstream, kemudian lakukan rebroadcast tadi. Kedua adalah merilis sejenis virus biological warfare yang sedikit mematikan dari influenza. Ketiga, diberitakan yang serem-serem. Tahu-tahu brother di Italia, tahu-tahu ada penguasa, ada begini, tahu-tahu di Cina ada orang berubah. Beritanya dari mana itu? Kalau nggak ada yang create. Ini kalau kita dunia shadow biasa, karena dunia shadow itu kan rule number 1-nya adalah no surprises. Jadi kita nggak surprise ngeliat beginian, someone create gitu ya. Terus nomor 2, who benefiting. Ini mindset kita siapa yang diuntungkan nih? Konspirasi. Siapa yang diuntungkan? Oke. Gitu kan. Nah, begitu ini mainin, loh ini kok beritanya begini banget. Ingat ya berita orang panik seluruh dunia. Kemudian diinspirasi untuk melakukan total lockdown, total. Jadi bukan sekedar benar shutdown kayak gini, beberapa negara kan dan terus diberitakan gitu ya. Itu jadi step berapa tuh? Step 3, step 4. Jadi beritakan yang mengerikan. Step 4 adalah disarankan total lockdown. Terus mulai dilakukan, nah ini work from home, school from home, menghindari kontak. Itu dehumanisasi. Dilarang salaman, menutup senyum ya Pak. Semua itu itu memang. Nah, terus itu step berikutnya adalah ini yang kita minta maaf. Kita bicara vaksin. Nah, apakah vaksin ini menyembuh? Ini saya bisa bilang ini placebo vaksin. Vitamin C dosis tinggi dikasih itu udah gini. Imunitasnya tidak seimun gini. Orang yang OTG selesai dia ada imunitas tubuh. Kekebalan. Ada orang yang bergejala sembuh dia punya antibodi kekebalan. Ini lebih tinggi yang ini daripada vaksin. OTG setelah sembuh dengan yang bergejala sembuh lebih tinggi yang bergejala. Bener kan? Itu sunatullah lah, hukum alam lah. Ya kan? Nah, vaksin ini tidak lebih baik dari yang OTG. Dari plasmanya? Bukan, ini bicara vaksin nih. Vaksin, antibodinya ya? Antibodinya tidak lebih tinggi. Itu yang kita sebut placebo vaksin, dari vaksin. Gitu ya. Jadi saat ini tahapnya ini selama setahun kemudian. Tapi tetap kok banyak yang tumbang. Bener nggak? Kok banyak yang tumbang? Nanti jadi itu nomor 7. Sebelum diterbitkan vaksin, dikeluarkan PCR yang highly sensitif, lebih sensitif dari test pack. Jadi semua orang langsung kena, highly sensitif. Gitu. Kemudian disebar vaksin, placebo vaksin. Kenapa kita bilang placebo? Orang akan memaki kita nih, gitu ya. 40 tahun belum ada vaksinnya loh. Ini kenapa setahun udah? Gitu ya. Jangan-jangan 1 memang tidak deadly, 2 memang dimainkan berita aja nih gitu ya. Nah, threat buat dia. Threat untuk dia.
dia akan rilis. Kemungkinan bagi saya adalah Libra. Jadi lihat Januari. Oh, karena Mark Zuckerberg udah mau bergabung. Yes. Mark Zuckerberg kan sempat nyempal ya Pak. Nah, untuk bukti. Ya. Mark Zuckerberg. Ini mungkin nanti akan diedit sedikit karena bisa-bisa tidak beredar di Facebook atau di IG mendadak video kita ini bisa didiskon atau tidak diedarkan. Dan saya berapa kali video saya itu di ban, di shutdown, di take down dia. Karena saya mempromosikan menyembuhkan COVID. Contoh lagi, brother ini masker, coba jualan di Facebook, di take down. Jamu-jamu yang menyembuhkan COVID di take down atau tidak jalan. Algoritmanya dia ubah. Artinya sesederhana itu, coba aja sendiri deh sekarang di Facebook. Mungkin sekarang teman-teman yang mencoba, ada yang jual masker di Facebook terus jalan-jalan di AdSense, di ad Facebook kan nggak jalan, diem. Itu artinya dia pro, nggak gitu aja. Ini ada orang pro life sama mendukung hidup. Kita kan pro life semua untuk hidup. Ada yang pro konspirasi gitu ya. Balik lagi. Ini akan diterbitkan. Nah, setelah itu apakah jadi ini perang sampai 2030 sampai 2045? Jadi bukan perang sehari selesai. Dari 1910 ke 1945 itu 35 tahun. Oke. Jadi ini adalah perang 2030. Jadi mungkin currency di dunia pada saat itu nanti tidak 194 negara. Mungkin tinggal 120 karena beberapa negara udah memilih menggunakan digital currency. Oke. Jadi China dengan renminbi-nya, makanya itu rupiah saya bilang dulu, bos kalau ingin ini rupiah terbitin. Ya mungkin kita kecepatannya tuh advance gitu ya. Sementara di pemerintahan ada yang konvensional, konservatif, play safe gitu ya. Nggak mau salah. Sementara orang kayak saya nothing tulus. Di dunia kan nggak ada yang tulus. Nggak ada yang tulus di dunia ini. Nggak ada yang tulus. Itu nothing tulus. Jadi kita sikat aja dengan rupiah terbitin. Nah itu kan kayak ada geledek di siang hari bolong gitu kan. Jadi Bosman ini selalu sangat agresif gitu. Karena anti globalis dan sangat nasionalis. Gitu ya. Jadi saya ini kesannya jadi kayak apa ya? Ya mungkin jadi ambasadornya nasionalis deh untuk mengingatkan kembali gitu ya. Nah itu mungkin brother alasan ini semua jadi dan alasan saya memandang ke depan. Mudah-mudahan ini Tapi artinya bro, ada perbedaan antara man-made disaster dengan apa ya, organic, dengan nature-made disaster. Dengan nature-made disaster. Itu akan merubah apa pendapat Bro Wowi tentang apakah ini annus horribilis atau tidak? Agree. Kalau natural made disaster ini akan bisa disembuhkan. Akan bisa disembuhkan dengan cepat. Kalau man made emang panjang. Iya kan? Nah, jadi kalau ini kita sepakat bahwa ini adalah man made, bagi saya adalah man made, maka ininya panjang. Jadi seperti perang dunia itu adalah panjang. It's a long game. Dan itu manusia, man-made disaster. Karena diatur ya. Man-made disaster. Ini pun sama. Bro, salah nggak kalau saya bilang nggak usahlah kita bertengkar tentang apakah ini teori konspirasi, apakah ini alami. Karena yang harus kita lakukan untuk menghadapi tetap 3M itu. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Bersih. Itu benar. Jadi nggak usahlah. Jadi gerakan anti masker itu totally enggak. Kita pro life ya. Kita mendukung semua manusia untuk hidup lebih panjang dan semuanya. Jadi tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap bersih. Dan kalau sakit, untuk yang berat tetap plasma. Jadi saya ini challenge, kadang-kadang men-challenge pemerintah, men-challenge dunia, kadang-kadang ingin hilangkan COVID. Saya ini bukan anti vaksin, tapi saya pro vitamin. Jadi kita tahu kita mahal sekali vaksin itu. Daripada rakyat kita dikasih vaksin, mendingan rakyatnya dikasih vitamin. Vitamin C, vitamin D, vitamin dosis tinggi semua. Atau kasih plasma. Kalau sakit dikasih plasma. Saya kemarin ngawancarain juga Dr. Khairul Hadi, yang murid kita di Solo itu seorang dokter kulit yang tiba-tiba kena. Dan di tengah dyingnya parah, dia lebih parah dari lu lah. Saturasinya udah saturasinya udah turun luar biasa. Dan dia bilang sebenarnya kalau saja kan ada 470 ribuan orang Indonesia yang sudah sembuh sama COVID. 50% aja mendonorkan darahnya, plasma darahnya, we can save a lot of lives. Nah, tapi kan yang punya vaksin rugi dong, brother. Kalau gua importir vaksin, lu promosiin plasma, cemana kau ini?
Jangan begitu lah. Aduh, ini nyawa manusia, bro. Iya. Kantau sama fulus sama cuan juga, nggak ada Tuhan itu. Nah, inilah saya bilang, kalau manusia berbisnis pakai hati, manusia ke depan pakai hati, mengutamakan Tuhan, jelas. Berdua ini mestinya bisa ngomong lebih bagus dong, lebih baik tentang bagaimana meminta kita menyelamatkan. Ini masalah kemanusiaan. Nyari uang sih nyari uang, tapi kan masalah menyelamatkan manusia, it's another thing yang jauh lebih penting. Jadi pendapat saya setuju dengan herd immunity. Herd immunity artinya heredity. Ya udah. Sembuh dengan sendirinya. Ya, karena kekebalan diangkat ya. Nah, untuk itu manusia kita Indonesia semua dikasih vitamin gratis oleh pemerintah, jauh lebih murah. Ya. Jauh lebih murah itu ketimbang kita menggunakan. Ya maksudnya gini lah bro, itu kan dua hal yang berbeda. Kalau vaksin kan meningkatkan kekebalan supaya tidak terkena, betul? Itu pun kalau proven ya. Belum tentu juga nih. Tapi mendonorkan plasma adalah mengobati yang sedang terjangkit, betul kan? Jadi kita dua kombinasinya, vitamin, dan plasma. Vaksin perlu tapi nggak 100%. Brother juga sempat udah komit untuk mendonorkan plasma darahnya ya? Jadi menurut perhitungan kesehatan, si dokter bilang setelah 2 minggu dinyatakan sehat atau negatif, kita tes lagi. Kalau negatif, nah itu sampai 6 bulan ke depan, setiap 2-3 minggu menyumbangkan plasmanya, menyumbangkan darahnya, itu terbaik. Jadi saat ini saya baru sekali. Udah ya? Oh sudah, karena itu saya kayak berhutang sama kehidupan kalau kita nggak. Berarti kemarin dibantu oleh plasma juga? Dibantu. Jadi menariknya gini, apa istilah CT itu, cycle. Jadi kalau orang di bawah 40 dia dinyatakan positif gitu. Saya itu begitu 22. Nah, harus diopname itu. Begitu hari ketiga dikasih plasma, hari keempat tuh naik ke 37 sudah. Wow. Jadi baru 1 aja sudah naik gitu. Dokter Hadi juga gitu. Iya. Begitu dia di plasma langsung langsung naik. Jadi ini logika supaya sederhananya, tubuh manusia itu sebenarnya punya antibodi, punya sistem untuk memerangi musuh yang masuk. Dia perang. Begitu virus ini masuk, mereka perang tapi kan masih meraba. Kalau ada plasma dari yang sudah menang perang, dia lebih pinter. Ngasih tahu ini cepet pinternya. Karena itu dan itu organik, brother. Organik. Itu yang menariknya. Itu organik. Bukan kimia. Bukan kimia. Ini sebenarnya jadi saya pikir dan kalau sesama saudara kita tadi mau saling membantu, wah itu menunjukkan NKRI. Iya itu kita menyelesaikan dengan saling membantu gitu ya. Darah kita NKRI kita pindah-pindahin gitu ya. Nah itu harus dipromosikan. Mudah-mudahan dengan YouTube channelnya Brother Helmi ini orang nonton, orang terinspirasi lagi bahwa kena COVID itu bukan aib juga lah ya. Bukan aib. Iya, ini dulu kan ada yang ditolak masuk ke kampung, ditolak jenazahnya. Iya, bukan Masya aib. Allah. AIDS itu aib, harus berhubungan badan dulu dan sesama jenis lagi. Itu aib ini berkali-kali. Ini enggak. Jadi siapapun bisa kena, termasuk Mas Wowi. Yang imunitasnya lagi rendah. Benar. Jadi ini yang lucunya adalah imunitas tertinggi itu dengan happiness ternyata, bukan dengan vitamin tadi. Endorfin. Tadi malam saya capek nyanyi-nyanyi hilang semua. Bro, sebelum kita meninggalkan topik COVID, saya mau nanya, ini ada statement yang lucu juga. Mas Wowi kena COVID, itu kena COVID atau di-COVID-kan? Jadi kalau lihat dari sisi, ini pendapat pribadi sekali. Karena ini kan konspirasi ini. Lihat dari sisi kejadiannya adalah begini. Waktu itu kita ada 200 saudara kita lagi ada seminar. Brother Helmi ada di sana, Brother Gita ada di sana, Sandi ada di sana. Ada 17 tim kita yang bersentuhan langsung yang ngangkatin ini segala macam gitu ya. Yang menariknya adalah tidak ada satupun peserta yang tertular, tidak ada satupun panitia yang tertular, tidak ada satupun teman kita yang tertular, sehingga itu memberi kesan kita targeted, memberi kesan. Kalau nggak ketularan semua. Ini seminar CEO Mastermind di mana kami berempat, saya, Wowi, Gita Wiryawan dan Sandi Uno, menjadi coach. Itu kan kita full body contact sebenarnya, kita kesalahan lah kita segala macam. Tapi kok nggak ada yang kena? Itu yang dan sekarang saya kenanya dengan saturasi yang turun, bukan sekedar tanpa gejala, saya full gejala gitu. Terus ini sekali lagi nih,
ini kalau saya adalah pro plasma. Saya ini teori konspirasi. Saya pro plasma. Saya memerlukan agent untuk mempromosikan pro plasma. Harus ada seseorang yang kena terus dikasih plasma. Karena plasma itu susah, brother. Ini nyarinya ya. RSPAD menunggu terus, PMI menunggu terus. Saya di hari ketiga dapat. Hari ketiga dapat. Itu kan, Pak, ini agak susah. Tapi begitu dapat, saya langsung mikir, ya alhamdulillah dari satu sisi. Karena itu saya merasa, ini jalan Tuhan. Anggap ini nggak ada konspirasi, tapi yang berkonspirasi yang di atas. Karena dengan 1 juta viewer per hari video kita, dengan 5 juta follower di sosial media, mungkin ini ada impact-nya. Karena waktu video itu diluncurkan ternyata hampir 2 juta yang nonton. Dan ini menginspirasi banyak, akhirnya itu plasma mulai jadi bergerak. Saya bukan menyatakan kita ambasador plasma, gitu ya. Tapi salah satu orang yang harus mengingatkan bahwa plasma adalah salah satu solusi. Jadi kalau di COVID kan dalam artian positif, saya menganggap kayaknya di COVID kan. Tapi ambil hikmahnya ya. Ambil hikmahnya. Kalau nggak, orang tidak tahu kalau plasma itu bisa menyelamatkan. Tapi ini berada. Kita tahu bahwa berita COVID ini kan mengerikan, beritanya sekali lagi, bukan. Sehingga waktu kita di rumah sakit kan kita tahu yang pulang nama banyak banget. Malam pertama kedua begini bro, karena nggak bisa didatengin kan. Totally isolated. Sel stok kita tuh yang turun juga ya. Ya turun juga. Kan? Kiri kanannya lewat. Nah itu psychological kita emang benar-benar self push. Itu nggak bisa, kita nggak bisa orang lain. Harus dari kita ya. Dari kita. Nah itu recovery-nya ternyata kita manusia. Hari satu nangis juga kita, hari kedua recover juga. Dokter kasih semangat. Karena itu saya merasa orang yang harus saya thankful adalah selain dokter adalah tenaga kesehatan. Karena mereka melakukan motivasi ini. Pak, tidak hanya mengobatin ya, tapi kejiwaan juga ya. Di dalam ruangan satu floor itu nggak salah 30 sekian orang. Mereka cuma berapa? 11. Yang kalau infus habis ceting bunyi, mereka lari. Mereka 10 jam itu nggak makan. Ya jadi karena kita pakai masker 1 jam aja udah ngap gitu. Mereka lari 8 jam, 10 jam gitu, gila ya. Ya itu saya pikir COVID harus selesai. Karena kan sangat mengganggu ya, mengganggu keluarga, mengganggu mental dan lain sebagainya. Saya pikir ke depan, wahai pemerintah, jangan fokus di vaksin saja, tapi fokus di vitamin. Gitu. Dan plasma.